teman-teman nanti itu di bab 1 sampai bab 3 paling enggak ada 15 referensi dalam pembuatannya. Nah, sebenarnya kalau sebenarnya kalau saya yakin sebenarnya ya kalau teman-teman sebenarnya juga sudah pasti mengetahui bagaimana caranya menelusur referensi untuk topik TA atau proposalnya masing-masing. Nah, akan tetapi di pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk lebih mengefisiensi waktu di situ dalam mencari referensi. Karena memang ya sama-sama gitu ya, saya juga dulu pernah kuliah. Nah, itu juga pas waktu dulu itu kerasa sekali sebelum tahu ilmu ini itu harus lihat dulu satu-satu, nggak yakin, nggak kepake, kayak gitu kan. Nah, kalau kayak gitu kan bisa wasting time ya. Seharusnya kita sudah bisa lompat ke bab berapa, ternyata kita masih stuck di pencarian referensi itu. Maka di sini kita akan menggunakan ilmu perpustakaan ya, karena di sini memang kebetulan saya juga adalah seorang pustakawan di perpustakaan BRIN, maka ilmu yang akan saya share ke teman-teman, saya bagikan ke teman-teman, semoga nanti bisa bermanfaat untuk mengejar minimal target referensi yang tadi diinfokan oleh Bu Enji. Oke, pertama, nah kurang lebih nanti kita bahas sedikit mengenai pendahuluannya, kemudian kita lari ke boolean operator dan spesial sintak yang akan kita pakai. Kemudian kita melakukan penelusuran dan kalau misalkan nanti waktunya masih cukup, kita akan sedikit untuk studi kasus agar nanti teman-teman bisa benar-benar membayangkan, oh dari punya saya, judul saya nanti yang harus saya lakukan seperti ini loh, gitu. Baik. Nah, untuk bagian pendahuluan sendiri, untuk konsep dasarnya bahwa memang penelusuran informasi itu adalah proses menemukan dan mengakses data yang relevan. Jadi kita nggak istilahnya mencari, mengumpulkan dari sembarang sumber, tapi memang kita baiknya langsung menggunakan sumber yang relevan sehingga tadi kita tidak buang-buang waktu terutama ya. Kemudian penelusuran data ini menggunakan teknis yang sistematis dan metodologinya ada gitu. Intinya terstruktur. Kemudian kebutuhan dari penelusuran ini nanti dalam database ya tentu saja itu pasti timbul dari keinginan teman-teman untuk menentukan informasi atau maksud saya mengumpulkan informasi yang spesifik dan tentu saja relevan dengan topiknya adik-adik. Kemudian kira-kira tujuan manfaatnya tentu saja kita meningkatkan efisiensi tadi ya, waktu dan juga tenaga. Ya, jadi kalau misalkan kita nggak memenuhi target tadi, bisa jadi, aduh karena saya masih belum selesai nih. Akhirnya yang tadinya harusnya bisa dipakai istirahat untuk menyegarkan kembali badan, misalkan tidur gitu ya. Tapi kita dituntut untuk masih mencari referensi. Atau jadinya kita, yaudah deh, jadi asal-asalan menggunakan referensi, yang penting kekumpul nih minimal target referensinya gitu. Terus kemudian kita bisa mengurangi noise dalam hasil penelusuran. Maksudnya noise ini apa? Tadi misalkan apa namanya? Kalau kita tidak menggunakan strategi dalam menelusur referensi, itu nanti bisa jadi banyak data sampah yang eh, tergabung di hasil penelusuran kita kalau kita tidak menggunakan strategi penelusuran. Nah, ini singkat aja tadi ya di pendahuluannya. Kita masuk ke boolean operator dan juga sintak. Jadi dalam penelusuran, karena saya yakin teman-teman ini kan dari jurusan TI ya, jadi kurang lebih mungkin apa namanya mengetahui, mengenal penggunaan boolean operator and or not ya, meskipun mungkin nanti konteksnya sedikit berbeda dengan yang ada di perpustakaan. Nah, jenis boolean operator itu ada tiga, and, or, dan not. And itu digunakan ketika kita mau melihat irisan dari dua kata kunci atau lebih. Jadi misalkan ada judul, jadi ada judul TA yang ternyata
Setelah kita lihat judulnya, gitu, kemudian kita tentukan ada dua kata kunci yang mau kita cari. Nah, kita kalau mencari di database, kita nggak perlu cari satu-satu. Oke, saya mau cari kata kunci satu dan dua. Pertama saya cari yang satu dulu. Ntar kalau udah saya kumpulin nih hasilnya, terus baru saya cari kata kunci yang kedua. Oke, saya dapat dua. Nah, itu kan nanti kita wasting time ya, dan juga ini datanya bisa jadi si dalam satu paper yang kita cari, rujukan atau referensi yang kita kumpulkan, itu belum tentu terdapat dua kata kunci tersebut. Nah, dengan menggunakan boolean operator N ini, kita akan bisa memastikan bahwa dalam satu paper yang tersaring adalah dua kata kunci tadi. Jadi kata kunci A dan kata kunci B itu sudah pasti ketika dihubungkan dengan boolean operator N, maka akan ada di dalam satu paper. Selanjutnya, kita beralih ke boolean operator OR. Nah, ini kalau misalkan boolean operator OR, ini menghubungkan konsep yang sama, yang mana nanti hasilnya itu bisa memperluas, bisa diperluas lebih banyak gitu ya. Misalkan, apa ya, di sini ya, aplikasi mobile contohnya. Terus kita cari kira-kira aplikasi mobile itu ada nggak ininya? Istilah lainnya atau sinonimnya gitu kan. Kalau misalkan ada aplikasi mobile itu dalam bahasa Indonesia, misalkan gitu ya. Terus kita cari ternyata ada bahasa Inggrisnya, mobile application. Nah, maka nanti bisa dipakai langsung digabungkan. Aplikasi aplikasi mobile ya, spasi or spasi lagi kata kunci yang kedua yang bahasa Inggris yaitu mobile application. Jadi paper-paper baik yang nanti bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia nanti bisa tersaring karena kita menggunakan kedua kata kunci tersebut dalam perintah pencarian kita. Sampai sini oke ya. Kemudian kalau misalkan ada lagi kita menggunakan not yang boolean operator. Di sini not ini, perintah not adalah maksudnya dalam hasil penelusuran nanti tidak akan ditemukan kata setelah perintah not tadi, di mana untuk transportasi, tapi selain aplikasi Gojek misalkan gitu ya. Nah, maka nanti bisa dibuatkan pertama aplikasi mobile, terus kemudian kita tambahkan karena tadi aplikasi mobilenya yang berhubungan sama transportasi, maka kita bisa tambahkan N transportasi itu yang pertama, karena biar dalam satu paper ada yang ketika papernya membahas mengenai aplikasi mobile dan juga transportasi dihubungkan dengan kata boolean operator sorry. Terus kemudian kecuali, misalkan kecuali Gojek, berarti not spasi Gojek. Gitu ya, teman-teman ya. Kurang lebih contohnya seperti itu. Dari sini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak sebelum saya lanjut? Karena nanti berhubungan nih setelah boolean operator, terus kita beralih ke sintak. Nggak ada yang mau ditanyain? Semoga jelas ya. Nah, ini contoh penggunaannya. Misalkan ini salah satu, ini saya ambil dari repositorinya Nurul Fikri, Perpustakaan Nurul Fikri. Ada mahasiswa yang sudah pernah bikin TA nih kayaknya ya. Judulnya Perancangan Desain Prototipe Aplikasi Mobile Transportasi Online Ride Solve menggunakan metode desain sprint. Nah, sebenarnya kalau ini saya nggak ngerti-ngerti banget ya. Ini saya ambil contoh aja. Jadi kalau di sini kita bisa pertama menentukan variabel penelitian yang kedudukannya setara dan tidak setara. Kita bandingkan. Setara dan tidak setara itu gimana? Setara itu adalah maksudnya nanti kita bisa menggunakan boolean operator OR tadi ya. Terus yang tidak setara itu kita bisa menggunakan boolean operator AND. Jadi eh, bermaknanya seperti itu. Nah, kalau dari sini perancangan desain bla 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 sampai sprint ini
Kalau saya perhatikan, hmm, bisa aplikasi mobile-nya, nih aplikasi mobile di sini, sampai dengan ini, kemudian berhubungan dengan transportasi online, itu. Nah, ini saya nggak tahu nih, kalau Ridesurf nih apa nih? Eh, sep- Nama aplikasi gitu ya? Boleh nggak dikasih info ke saya nih? Karena memang belum ada yang jawab, anggaplah saya Ridesurf tuh nama aplikasi ya. Terus metodenya adalah desain sprint. Berarti ada tiga kata kata kunci utamanya, aplikasi mobile, kemudian transportasi online, ditambah ride slow juga nggak apa-apa, kemudian sama desain sprint. Lah terus ini nggak dipakai, Bu, perancangan desain prototype. Ini nggak perlu dipakai karena kan di sini merupakan outputnya, output dari si penelitian atau TA-nya ini. Tapi kalau misalkan mau dipakai untuk referensi sebagai acuan, nggak apa-apa, nanti tambahin aja prototype gitu. Jadi kalau misalkan mau nambahin prototype berarti ada 4 kata kunci yang nanti bisa dipakai, ditambahkan di sana. Karena 4 kata kunci ini tidak setara, maka nanti masing-masing kata kunci menggunakan boolean operator apa? And. Jadi misalkan gini, word, saya langsung ke sini aja kali ya. Saya nanti bolak-balik biar nanti teman-teman terkebayang. Oke, saya copy dulu. Oh, nggak mau dia. Oh, enggak. Oke, sebentar. Nah, dari sini kata kunci tidak setara. Satu, oke, kita ambil yang prototype ya. Duanya aplikasi mobile. Tiganya transportasi online. Nah, ini bisa nih. Karena biasanya kalau misalkan kata kuncinya lebih dari 1 kata, itu nanti sprint. Lebih dari 1 kata, nanti bisa kita pisah-pisah. Transportasi mungkin bisa sendiri atau transportasi online gitu. Nah, ada 4 nih. Saya kasih keterangan ya. Terus dan setara. Setara ini berarti yang sinonim. Bisa jadi seperti itu. Oke, kita beralih ke sini. Sekarang kita balik ke materi. Nah, kalau sudah, tentukan mana yang merupakan kata kunci setara dan tidak setara dari variabel penelitian tadi. Nah, yang tadi, yang setaranya, yang tidak setaranya ada 4. Yang ini ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian, tidak setaranya apa? Sorry, setaranya apa? Kita cari yang sinonim. Apakah ada? Di sini, kalau di sini prototype, kalau misalkan kita nggak mau cari sinonim dulu, nggak masalah. Pertama kita lihat dulu nih, dari sini saya melihat yang bagian tiga ya, transportasi online ride solve. Ini misalkan kita mau pisahkan aja sendiri, nggak apa-apa. Jadi yang dengan dipisahkan dengan titik koma nanti ketahuan bahwa dia sebenarnya transportasi online ini juga mengakomodir untuk ride solve. Dia bisa dikatakan dari kata kunci dari judul ini nanti bisa dipakai sebagai yang setara antara transportasi online dan juga ride solve. Nah, kalau sudah kita balik lagi, kemudian rangkai rangkai kata kunci sesuai urutan. Jika setara maka gunakan OR, jika tidak setara maka gunakan AND, dan jika ada spesifik tertentu maka gunakan yang tadi AND not. Oke, sekarang kita rangkai bagian pertama. Saya kalau di kami nyebutnya query design. Query desainnya, nah ini kok 25. Ya sama.
Query desainnya apa? Pertama, yang tidak setara berarti nanti ada empat nih ya. Empat-empatnya kan berarti dipisahkan dengan tiga boolean operator n karena dia merupakan yang tidak setara. Maka di sini pertama prototype kita tulis ya ya dari sini. Kemudian tambahkan n spasi lagi aplikasi mobile n lagi kemudian transportasi online. Nah, ini kita tulis dulu yang tidak setara ya sama n sprint. Kemudian kan sudah ada n banyak nih. Ntar saya kasih warna biar warnanya biar kelihatan. Sini. Nah, ini boolean operatornya. Lalu yang ini ditaruh di mana? Yang ini kita taruh di bagian sini. Karena kemudian dia adalah setara, maka kita tambahkan OR. Agar tidak terjadi bias, teman-teman, atau istilahnya rancu gitu ya, atau nyebutnya apa ya kalau bias tuh? Pokoknya biar benar gitu ya. Maka yang setara, yang tadi memiliki makna setara, yang ini, itu kita harus kasih tanda kurung. Agar nanti ketika kalau misalkan di mana di coding itu perintahnya seperti ini. Misalkan nanti bikin sistem sistem informasinya prototype, ketemu aplikasi, ketemu ketemu transportasi online, ketemu sprint, itu keluar nih papernya. Terus prototype, ketemu aplikasi mobile, terus ketemu ride solve dan sprint. Jadi nanti biar ketemu. Jadi gini, ride paper yang pertama, SI yang pertama nanti bisa kata kunci, kata ya, kata kunci ya, singkatannya ya kata kunci satu, yang ini prototype, yang kata kunci keduanya N, kata kunci dua, N, kata kunci tiga, tiga A, tiga A karena transportasi online di sini dia punya dua kata yang setara. Terus kemudian N, kata kunci empat. Terus yang SI yang kedua kita cari tinggal sama nanti hasilnya papernya bisa jadi 3B. Itu jadi bedanya kenapa harus dikurung. Kalau tidak dikurung, maka nanti nggak jelas ini perintahnya kayak gimana. Bingungin gitu ya. Oke, terus kalau sudah, sebenarnya ini ada yang kurang. Nanti kita bahas lagi di sini. Nah, jadi boolean operator dan syntax ini nanti mendukung satu sama lain. Terang di sini yang sering dipakai dalam penelusuran informasi adalah special syntax, truncation, wildcard, sama exact phrase. Nah, truncation ini tandanya tanda asterik atau bintang. Terus kemudian wildcards ini umumnya adalah tandanya tanda tanya. Kemudian exact phrase tandanya umumnya adalah petik buka, petik tutup. Jadi, misalkan kalau yang truncation itu digunakan untuk menemukan variasi kata yang menggunakan suku kata yang dipenggal. Misalkan kalau aplikasi mobile gitu ya, di bahasa Inggrisnya itu mobile application, terus kemudian lagi itu kan tunggal nih, terus ada lagi yang bahasa Inggrisnya jamak mobile applications gitu ya, aplikasi-aplikasi mobile. Terus kemudian aplikasi mobile aja. Nah kan kalau di Indonesia nggak ada keterangan jamak atau tunggal ya. Jadi kalau ini biasanya kita pakainya di sumber-sumber yang berbahasa Inggris. Lalu kemudian
yang tanda wildcards ini digunakan di akhir kata atau di tengah kata untuk menemukan variasi ejaan. Misalkan gini, variasi ejaan kalau di bahasa Inggris ada yang British sama American. Misalkan contohnya organization sama organization. Bedanya aja hanya S dan Z gitu kan. Maka nanti teman-teman bisa bisa mengganti S atau Z-nya itu menjadi tanda tanya. Jadi nanti hasilnya baik yang tulisannya organization maupun organization itu dua-duanya akan tersaring. Terus misalkan ada lagi behavior, ada behavior, behavior. Nah, itu OU-nya bisa langsung diganti dengan tanda tanya. Itu kalau misalkan nanti pakai bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Indonesia saya belum nemuin sih, soalnya kalau di kami kebetulan mencari datanya semuanya masih berbasis yang literatur dalam bahasa Inggris. Lalu selanjutnya, ini yang paling penting juga nih, exact phrase. Jadi dalam kata kunci yang kita tadi tentukan, tadi sebelum ya, masuk ke spesial sintak itu, kita kan ada yang satu satu kata kunci itu bentuknya hanya satu kata, ada yang dua kata, ada yang bahkan tadi sempat tiga kata yang terus kemudian kita bagi dua ya kan. Nah, itu harus dikunci dengan si tanda petik buka dan tutup itu agar teman-teman ketika mencari di database kata tersebut yang merupakan frase itu keluarnya pasti berurutan. Kalau tidak digunakan kuncian ini, nanti teman-teman bisa jadi misalkan tadi kalau di sini contohnya aplikasi mobile gitu ya, kita nggak pakai apostrof buka sama apostrof tutup. Maka bisa jadi nanti hasil yang dikeluarkan oleh mesin pencari itu, misalkan dalam satu judul, ternyata yang dibahas bukan aplikasi mobile, tapi aplikasinya mungkin di bagian awal judul, ternyata mobilenya di bagian tengah judul atau di akhir judul. Kalau itu mencari di bagian judul ya. Tapi kalau misalkan mencarinya di bagian abstrak itu bisa jadi tulisan aplikasinya itu di tengah kalimat, ternyata mobilenya itu mungkin di awal paragraf. Jadi harus dikunci. Nah, karena di sini contohnya kalau lihat aplikasi mobile itu dia menggunakan adalah dua kata dalam satu kata kunci, maka kita pakai wajib hukumnya pakai yang ini exact phrase, yaitu tanda petik buka dan petik tutup. Sama juga dengan yang ini transportasi online, maka kita gunakan petik buka di awal, kemudian kita tutup dengan petik tutup. Nah, ini warna saya ganti hijau deh. Saya suka warna-warni. Dah, dari sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nah, ini nih. Tadi ya, saya kan bilangnya kalau yang mana tadi? Yang ini ya, truncation biasanya bahasa Inggris. Nah, ini bisa masuk ke prototype misalkan. Meskipun di sini bahasa Inggris gitu, bahasa Indonesia ya judulnya ya. Bisa jadi nanti prototypes misalkan. Nah, maka ditambahin. Jadi bukan kita ngetikkan prototype terus kemudian or prototypes itu. Hmm, apa ini kok beda? Oh, benar. Prototypes atau prototype seperti ini terus ditutup sebenarnya bisa nggak apa-apa, cuman nanti akan lebih panjang, maka kita bisa persingkat. Bedanya kan di S ini saja ya, maka huruf terakhir yang sama kita tinggal tambahkan bintang. Nah, yang ini panjang ini bisa langsung dihapus, kita nggak usah tambahkan. Oke, sudah jadi gitu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Jadi materinya itu nggak banyak sebenarnya. Nah, ini sama nih ya, tadi penjelasannya sudah kita langsung praktek. Kalau nggak ada, kita langsung ke penelusuran. Nah, penelusuran di sini teman-teman,
kita tadi sudah harus menggunakan bahan yang digunakan adalah query design tadi ya. Di query design di sini sudah ada. Kemudian apalagi nih? Boolean operator dan lain-lain sudah. Nah, alat yang digunakan untuk sekarang kita bisa pakai kalau yang database untuk bahasa Inggrisnya kita bisa pakai Scopus, terus Scopus dan Publish or Perish. Kemudian kalau yang Indonesianya bisa nanti kalau misalkan mau cari yang referensinya bahasa Indonesia aja, nanti bisa pakai yang ini, Portal Garuda. Nah, kalau mau pakai Google Scholar sebenarnya sih oke-oke juga ya. Tinggal nanti disesuaikan aja sama teman-teman. Nah, pertama kalau teman-teman misalkan eh, pakainya referensi yang bahasa Inggris, nanti ini perlu di bahasa Inggriskan dulu. Nggak apa-apa, di bahasa Inggriskan dulu. Saya juga nggak bisa nggak mahir bahasa Inggris ya. Jadi ya mau nggak mau pakai ini aja, Translate Google Translate. Nah, ini tinggal di copy, kita copy aja. Sekarang teman-teman bisa buka mana tadi? Oh, sorry. Ini, kalau udah install Publish or Perish, buka, double klik. Nah, di sini akan muncul pilihan. Kelihatan nggak teman-teman yang ini atau kurang gede? Oh, kalau di sini nggak bisa digedein. Ada, Bu. Kita pilih, nah kelihatan ya. Ke, kita pilih yang Scopus nih, ada tulisannya SC, warnanya oranye. Lalu kita tinggal pilih mau cari di title words atau di keywordsnya. Nah, ini kan karena saya mengakomodir teman-teman yang istilahnya instansinya atau di kampusnya itu belum melanggan, tapi tetap bisa apa ya istilahnya ya menikmati Scopus, daftar Scopusnya itu nanti lewat ini Harzing Publish or Perish ini. Jadi pertama kita coba dulu kita masukkan nih. Oke, baru kita enter atau tinggal klik search. Akan muncul seperti ini nih teman-teman. Nah, muncul seperti ini, tinggal diklik go to kita mau masukkan API. Jadi istilahnya ada aplikasi, istilahnya ada jembatan dari si Publish or Perish ini untuk ke Scopus. Kita tinggal klik go to the Elsevier Developers website, akan muncul seperti ini. Nah, tadi kan kemarin sudah diinfo ya, nggak tahu nih, kemarin apa pagi tadi baru diinfo sama Bu Enji ke teman-teman untuk daftar akun Scopus. Akun ya teman-teman ya, jadi nanti ini saya juga sambil infoin. Di Scopus itu ada dua jenis keanggotaan. Pertama, bukan keanggotaan. Ada dua jenis akun. Pertama, akun Scopus bahwa kita harus mendaftar dulu untuk punya akun. Kita nanti bisa manfaatkan kalau misalkan mau mau apa ya istilahnya ya, mau menikmati fitur-fitur itu kita nanti bisa subscribe atau bayar ke Scopus ke Elsevier-nya. Nah, yang kedua adalah ID Scopus. ID Scopus itu hanya bisa diperoleh ketika papernya teman-teman itu submit ke jurnal yang memang jurnal tersebut terindeks Scopus dan sudah publish. Nanti akan otomatis keluar ID Scopusnya gitu. Nah, antara nanti akun Scopus dan ID Scopus kalau udah punya dua-duanya nih, nanti bisa di combine kemudian. Tidak akan pernah ada ID Scopus kalau teman-teman belum ada paper yang publish di jurnal-jurnal terindeks Scopus. Jadi biar nggak salah nanti ya. Siapa tahu nanti dari sini nanti kemudian ada yang jadi developer, terus juga ada yang punya perusahaan, terus ada yang mungkin jadi dosen kayak Bu Enji gitu ya. Jadi nanti biar teman-teman nggak bingung nih, udah dapat infonya dari sekarang. Nah, kita masukkan karena saya juga udah punya akunnya, tinggal masukkan, klik continue. Saya masukkan keyword saya, password ya, password. Nah, setelah itu, setelah masuk, jeng jeng, nanti akan muncul laman seperti ini. Tinggal di accept cookies-nya. Nah, ini I want an API key ya. Maka nanti tinggal klik ini. Klik ini. Nah, ini karena kemarin saya udah bikin, maka di sini udah ada daftar yang daftar API key. Kalau belum, misalkan nih kosongan, kita berarti nanti tinggal create
API key. Ini nggak usah diisi nggak masalah karena ini opsional. Tapi kalau misalkan mau ditambahkan, nanti ketentuannya tinggal di sini. Ini maksudnya apa, maksudnya apa. Kalau saya sendiri nggak pakai, nggak pernah pakai ini, nggak pernah ngisi labelnya apa, websitenya apa. Nah, nanti tinggal diklik agree with API services, terus agree with ini, terus tinggal submit. Nah, nanti tinggal tinggal ketika submit akan masuk di sini. Kalau sudah, apa yang perlu saya lakukan? Ini tinggal di blok. Jangan di copy gini ya, klikan disorot terus klik copy nanti yang muncul ininya link addressnya gitu. Jadi baiknya tinggal di blok lalu di copy. Nah biar aman juga biasanya saya masuknya ke sini ke Google Translate biar nggak ke bawah ininya, biar tidak terbawa lain-lainnya. Baru tinggal kita balik ke ini Harzing publish or perish kita masukkan di oke. Nah akan jalan maksimal. Nah karena nggak mau nih, oke kita oke dulu. Terus kita tetap masukkan ke sini, balikkan lagi kursornya, kita enter. Dia nggak mau, ternyata dia nggak ada. Atau pertama ini cuman bisa kemarin kita coba lagi ya. Kemarin saya sudah bisa. Apakah ini hanya berlaku 24 jam? Nah, sekarang kita bikin lagi. Submit. Yang kedua, nih saya copy. Masukkan lagi ke Harzing. Dan coba. Kok dia nggak mau? Sebentar. Oke, kita bikin clear all dulu. Bisa ditutup lagi, dibuka lagi. Nah, nih. Bentar ya. Saya balikkan dulu ininya. Terus kata kuncinya saya copy. Masukkan ke keyword. Coba. Dia nggak. No matching data found. Ternyata nggak ada. Nah, sekarang kita coba bagian sini. Oh, ini juga ternyata nggak ada matching datanya. Berarti yang berhubungan dengan ini di Scopus belum ada. Jadi sebenarnya ini juga bisa jadi nanti teman-teman kalau misalkan si ini ya yang punya TA mau ngerubah TA-nya menjadi apa ya? Menjadi paper terus submit dicoba submit ke jurnal yang terindeks Scopus itu bisa jadi satu eh, hal baru gitu teman-teman karena memang secara dicari di sini belum ketemu. Nah, kemarin saya cari di sini tuh udah ada tentang apa ya? Kalau nggak salah itu. Ayo mungkin dari teman-teman ada yang mau kasih kasih tema buat kita coba. Kemarin saya coba cari itu digital literasi ya kalau nggak salah dikasih sama sama Bu Enji itu di oh bukan digital marketing. Marketing. Nah, nih kan keluarkan hasilnya maksimum ternyata 200. Nah, ini contohnya. Nanti bisa teman-teman ini udah pasti adalah paper semua ya teman-teman ya. Bisa jadi ini paper semua. Nah, ini nanti jadi ketahuan H indeksnya berapa. Disitasinya gini, dia disitasi oleh berapa orang. Banyak. Jadi kan kalau biasanya bisa bisa dipakai ketika maksudnya ini pasti bagus atau enggak biasanya kita lihat di citasi satu terus dia ada H ini adalah H indeks. Berarti dia memiliki si paper ini tuh orangnya si author ini punya H indeks itu. Terus ada lagi tadi, oh ya saya baru ingat, tadi kan yang pertama menggunakan judul ini itu ternyata oh sorry sorry teman-teman tadi saya yang masukin itu bahasa Indonesia ya ternyata ya harusnya yang ini. Makan pantesan nggak ketemu karena bahasa Indonesia.
Nah, ini nih, balik lagi ke sini nih. Saya masukin, mudah-mudahan ada. Oh ya, oh ini valid. Oh dia nggak mau, nggak mau. Coba kita pakai yang ini. Oh ya, ini valid sama. Terlalu banyak kemungkinan ini. Bisa jadi, misalkan ini prototipenya kita hilangkan. Nah, ini nggak ada ternyata terlalu banyak, mungkin terlalu spesifik itu juga bisa. Mobile application yang berhubungan dengan ini aja metode metode sprint ya. Nah, ternyata baru ada satu yang secara judul itu dia menggunakan ada berhubungan dengan mobile application dan sprint creating prototype. Ini juga belum ada citasinya. Dia tahunnya di baru nih 2022. Kalau misalkan nanti mau mau baca itunya tinggal di coba nih di double klik. Oh dia nggak mau. Berarti nanti tinggal di download filenya. Ini bisa di download mana nih? Save result. CSV oke atau nanti bisa ke RIS juga bisa kalau misalkan nanti mau disimpan di Mendeley nanti yang habis ini mau dijelasin sama Bu NJ ya. Nah, ini misalkan download berhubungan dengan mobile application. Nanti disimpan satu nih. Nah, terus kalau misalkan ini dari judul. Kalau misalkan mau dari sini. Oh, ini banyak nih ternyata. Jadi, kalau misalkan dari judul nggak ketemu, teman-teman jangan pusing dulu gitu ya. Dari sini udah nih, hasilnya berapa nih? Kita mau lihat hasil. Ternyata ketemunya 67 paper. Nah, kan lebih kan dari 15 referensi yang tadi di infoin di bab 1 sampai bab 3 harus minimal 15. Di sini udah banyak sekali gitu kan. Nanti teman-teman nggak usah bingung, tinggal diambil. Nah, kalau mau sitasi atau nanti parafrase nanti kan bisa belajar gitu sambil belajar. Semakin sering nanti teman-teman belajar buat parafrase dan juga mensitasi nanti bisa akan semakin mahir istilahnya mengolah untuk dijadikan bahan paper. Nah, misalkan kita simpen, oh bentar, kita jadikan dulu yang di bahasa mana tadi? Inggris. Ada yang mau ditanyain? Nah, ini nggak ada, benar. Boleh tanya nggak sih Bu Ai? Oke, silakan, Bu NJ. Ya, jadi kalau misalnya kita itu kan kadang nggak tahu ya judul gitu kan, Mm-mm. judulnya itu kita belum bikin. Tapi kalau misalnya kita mencari topik, apakah Ya. nanti caranya itu sama seperti yang dikasih tahu Bu Ai atau Iya, gimana Bu? sama. Yang penting kan sudah punya topiknya ya. Topik Hmm. besarnya apa? Itu. Nah, kalau misalkan dilihat dari sini kan ada judul ya yang kalau di salah satu TA yang udah di itu di apa namanya? Di publish atau udah selesai dimasukkan di repository itu. Nah, kemungkinan kan bisa jadi yang dimaksudkan tadi topiknya misalkan aplikasi pokoknya tentang aplikasi mobile transportasi online gitu kan. Nah, nanti kita juga belum tahu nih mau menggunakan metode apa. Maka nanti yang dipegang hanya ini, aplikasi mobile transportasi online. Udah, itu aja cukup. Berarti tinggal dilihat dari siang saya blog ini ya, kira-kira kata kunci yang setaranya mana, yang tidak setaranya mana. Terus kalau misalkan ada sinonimnya, maka cari aplikasi mobile itu sinonimnya apa, transportasi online kira-kira sinonimnya apa. Kalau misalkan bingung cari sinonimnya, ya udah cari aja lewat AI. Kan sekarang AI banyak sekali ya, itu makanya dipakai. Jadi AI itu tidak serta-merta untuk apa namanya dianggap terlalu gimana-gimana. Tapi AI nanti kita harus bisa gunakan secara bijak di mana kita menggunakannya. Jadi bukan kesemuanya nanti menggunakan AI, tapi bagian-bagian part mana yang memang kita secara manusiawi itu biar efisiensi waktu kita minta bantuan ke AI. Gitu, Bu. Kurang lebih. Gimana? Apakah ada yang mau ditanggapi lagi? Ya, terus itu Bu Ai, kan tadi kalau kita lihat di Publish or Perish-nya Bu Ai kan Mm-mm, banyak tuh nemu mm-mm. artikel ya. Tapi apakah memang apa artikel-artikel tersebut itu bisa diakses ya? Apa langsung bisa dibaca gitu?
Oh ya, kalau dari publish or perish ini memang tidak langsung bisa dibaca teman-teman ya. Jadi memang nanti kita lihat dulu. Kalau saran saya nih, kita lihat dulu mana saja yang yang bisa kita pakai secara dari judul dulu. Soalnya kalau dari keywords, keywords ini kan di-generate dari pertama badan artikel tuh pasti punya yang namanya keyword, author keyword ya. Author keyword itu sudah pasti nanti sama dengan yang pasti dibahas. Jadi masuk. Terus kemudian kita cari ada juga selain itu namanya apa indeks keyword. Jadi indeks itu ketika kalian sudah submit ke jurnal, biasanya dari jurnal itu akan ada juga generate indeks keywordnya apa. Kalau misalkan si jurnal tersebut terindeks Scopus atau terindeks WOS atau yang lain-lain. Kalau yang Google Scholar itu saya kayaknya nggak ada deh. Nah, makanya di sini nanti ya, untuk apa keyword yang di sini itu biasanya ngambil dari dua-duanya, bisa jadi dari generate dari author keywords maupun index keyword. Nah, untuk dapat papernya, teman-teman tadi kan save dulu nih ceritanya. Atau kalau misalkan mau langsung dari sini nggak masalah. Bentar, saya mau save aja deh dulu. Hmm, manager, dia judulnya tentang ini, biar sama ya, biar ter, oh sudah ada. Kita save aja, nggak apa-apa. Ini yang banyak tadi. Terus atau kita juga bisa save menggunakan CSV. Nanti berhubungan dengan Excel kalau CSV, comma separated value. Nah, oke, dari sini baru nanti dibuka. Mau dibuka dari Mendeley, mau dibuka dari Excel, it's okay. Kalau saya sih lebih enak dari karena familiarnya sama ini ya. Nah, kalau udah di-download, pasti nanti keluarnya ada nih URL. Nah, di URL ini nanti teman-teman coba aja masuk gitu ya. Misalkan kita copy URL-nya, kita masukkan di sini. Oh, ternyata dia nggak mau ya. Dia nggak mau, berarti nanti bisa jadi ambil dari, bentar. Oh, ini, sorry, site URL, bukan citation URL. Kita ambilnya yang site URL. Nah, kita cari, nggak mau. Nah, site URL-nya, oh, cited, sorry, lagi cited. Itu berarti dia kan cited. Ada nggak URL di sini? Coba. Oh, DOI juga bisa. Coba kita coba pakai DOI ya. Nah, ini kalau misalkan nanti terakhir kita nggak nemu nih, terus apa yang kita lakukan? Nah, ini bisa keluar dari sini DOI-nya. Sama nggak judulnya? Kita lihat sprint, performance, kurang gede ya. Nih, kalau dari sini, sprint, performance, and mechanical, bla bla bla. Sprint, performance, mechanical, bla bla bla, sampai metode sama. Nah, kalau yang biasanya nih ya, biasanya ya, kalau yang di sini, yang di publish or perish, yang pertama kali dikeluarkan itu yang ini, yang open access. Nah, tapi ada kemungkinan juga nggak open access. Jadi istilahnya suka-suka si Harzing ini mau ngasihnya kalian yang mana. Karena memang tadi kita dikasihnya yang tidak berbayar. Kalau nanti ternyata yang dicari itu belum ada PDF-nya, nanti teman-teman bisa menggunakan layanannya perpustakaan BRIN itu. Nah, layanan perpustakaan BRIN gimana? Bisa buka Elsa Green. Nanti teman-teman tinggal menggunakan pilihan yang ini nih. Bimbingan, lalu penelusuran informasi. Kita klik. Nanti ini penelusuran informasi untuk eksternal teman-teman. Jadi silakan teman-teman kirimkan, bikin daftar gitu ya. Kira-kira yang mana yang belum ada PDF-nya. Nanti kita bantu carikan. Ya meskipun kita mungkin
ada kalanya tidak 100% kalau ketemu semua, minimal kita usahakan dari perpustakaan BRIN bantu teman-teman carikan PDF referensi yang tadi sudah dimasukkan di daftarnya. Jadi di sini tuh nanti teman-teman bikin akun dulu kalau belum bikin punya akun, kalau sudah punya akun nanti tinggal masukkan terus uh, masuk ini memasukkan layanannya, daftarnya masukin di situ. Tunggu beberapa hari. Biasanya kalau penelusuran informasi kita maksimal di 2 minggu, di apa 14 hari kerja. Sebelum hari kerja nanti apa namanya hasilnya sudah ada, nanti kita infokan ke pengusul atau adik-adik yang mengusulkan. Nanti diunduhnya juga melalui sini ya. Diunduhnya nanti bisa melalui sini ada nomor tiketnya. Terus nanti sebelum nomor tiket harus mengisi dulu kira-kira bermanfaat atau enggak gitu kan. Istilahnya survei kepuasan dari kita yang sudah dilayankan ke teman-teman. Nanti kalau sudah ngisi itu rating, baru nanti bisa mengunduh hasilnya gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Untuk materi saya sepertinya, nah ini cuman tadi kita udah langsung kerjain. Nah, studi kasusnya, kalau misalkan gimana Bu, ini mau ada studi kasus atau nanti langsung lanjut ke topiknya Bu NJ nih? Mungkin kita tanyakan dulu ya ke Oke, mahasiswa. baik. Mungkin Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu NJ ya. baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ainun ya. Menurut saya itu pembahasan yang berat, apalagi untuk pemula ya. Karena kalau saya sendiri itu, wah ini juga kita harus apa namanya pinter-pinter pakai bolehannya gitu kan. Mana yang sinonim, mana yang apa namanya nanti menggunakan and or atau not, nah seperti itu. Nah, oke. Teman-teman mungkin di sini ada yang sudah coba-coba juga dan mengalami kesulitan gitu atau pertanyaan lain terkait penelusuran informasi, bisa mungkin ditanyakan. Bu, Ya, silakan Camil. tapi emang harus pakai query design, Bu, untuk mencari itu di Publish Paris. Baiknya untuk mengefisiensi pakai query design. Tapi kalau misalkan kata kuncinya cuma satu tadi, misalkan tadi digital lead marketing aja atau langsung mobile application buat coba-coba, buat kita juga kan kalau di proposal biasanya kita masih belum kebayang juga kan, kita mau bikin aplikasi apa gitu. Itu nggak masalah kalau misalkan belum punya topik yang proper, mau kita buatkan query desainnya nggak masalah. Oke. Kasih pertanyaannya Syamil. Yang lain? Mungkin ini Bu Ainun, kalau tadi itu kan kita coba cari apa namanya keywords tapi yang berbahasa Inggris kemudian di publish or perish. Bisa nggak Bu teknik tersebut itu dipakai misal nih kalau saya sendiri kan lebih banyak mungkin Google Scholar terus beberapa resource perpustakaan nasional, nah seperti itu. Bisa, Bu, bisa. Jadi coba saya share screen ya, biar nanti Hmm, kebayang ya. ya, boleh. Mungkin ini sih Bu Ai, kalau misalnya kita pakai bahasa Indonesia gimana gitu ya. Oh Kalau iya, publish or perish kan khusus pakai bahasa Inggris ya. enggak. Bahasa Jadi Indonesia juga tergantung bisa. database-nya. Oh, Ini, begitu. oke. Sekarang saya tutup dulu. Nih, kita buka lagi. Nah, di sini kan, kalau misalkan mau database-nya langsung pakai Google Scholar, ya berarti nanti kan kalau Google Scholar bisa mengindeks yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, maupun bahasa-bahasa yang lain gitu ya. Jadi nanti tinggal di sini query desainnya kita lengkapi nih prototype bla 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 transportasi online. Nanti tinggal kita tambahkan yang bahasa Indonesia bahasa Inggris biar tersaring. Mana tadi? Nih kita tinggal masukin dari sini. Nih, gedein dulu ya. Prototype kalau bahasa Inggrisnya kan masih atau prototype sama ya. Terus kemudian ini mobile application. Tinggal kita copy sini mobile application. Oh ini sama-sama petiknya nih. Terus di sini, karena dia merupakan nama lainnya dari aplikasi mobile, maka kita buka kurung lagi. Jangan lupa. Baru kita tambahkan, karena dia ada bahasanya tinggal apa bahasa Inggris bahasa Indonesia, nanti tinggal dimasukin aplikasi mobile or ini, gitu kan.
Nah, transportasi online, nih masukin lagi. Online transportation. Di belakangnya nggak masalah. Itu. Kita coba ya. Ntar, nih. Dari sini aja. Karena mungkin kalau prototype belum dapat. Oke, sampai sini. Copy. Kita buka tadi udah pilih yang Google Scholar ya teman-teman ya nih. Source-nya kita pakai Google Scholar. Maka kita mau pakai keyword coba. Kita enter. Kalau Google Scholar dia maksimumnya 1000. Nah, kita tunggu dulu. Nah, nggak apa-apa. Otomatis nih. Nanti I'm not robot. Yes. Yes aja. Karena dia sekarang minta verifikasi. Oh, ini lagi. Ada, jadi kenapa keluar ini? Biasanya ada di paper jurnal-jurnal tertentu yang dia hasilnya ini kan lagi ngunduh hasil. Nah, dia itu minta verifikasi. Kenapa kamu membutuhkan data ini gitu. Jadi nggak masalah. Nah, dia keluarnya berapa nih? Papernya 100. Maksimumnya di sini. Tapi di ACC-nya ya 100 aja. Itu, tapi paling nggak kita dapat lah ya 100 lebih lebih dari si 15 referensi, Bu. Nah, nih kan ada nih bahasa Indonesia, yang bahasa Inggris juga masuk gitu kan. Nah, biar jadi kalau mau pakai Google Scholar, oke. Kenapa mending pakai ini daripada kalau yang di saya nggak tahu tuh karena memang belum familiar juga ya dengan Google Scholar yang versi webnya itu. Apakah bisa diunduh? Dulu saya belum pernah nyoba sampai situ. Jadi pokoknya biar cepet cari tools yang memudahkan, yang menyingkat waktu dari sini. Gitu, Bu. Semoga menjawab ya. Gimana? Ya sih menjawab sih Bu. Karena mungkin kalau dari sini kita tahu ya apa namanya tahunnya berapa. Karena kalau misalnya Mm-mm. di kita itu memang direkomendasikan di bidang-bidang IT itu referensinya adalah 5 tahun ke belakang. Nah, ini kalau misalkan tahun, tinggal diklik tahunnya, nanti akan otomatis kalau mau dari yang lama nih sampai yang nggak ada tahunnya, yang nggak dicantumkan tahunnya juga ada. Oke. Ya, karena IT itu ini ya, Bu ya. Apa namanya? Perkembangannya sangat pesat, apalagi di tahun-tahun sekarang itu. Iya. Iya, betul. Makanya kalau kita itu dibatasin 5 tahun ke belakang, Bu Hmm. Ai, untuk sumber referensinya, begitu. Oke. Eh, Baik, kalau dari saya sih ini Bu Ai sudah menjawab ya pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi kalau saya sih biasanya memang cari yang dari Google Scholar website gitu kan, langsung gitu. Tapi kalau dari Publish or Perish mungkin sesuatu hal yang baru dan itu juga bisa bisa dipelajari lagi ya. Bagi nanti sudah apa namanya kita menggunakan satu query design aja bisa ambil di Scopus, Mm-mm. kemudian bisa ambil dari Google Scholar Mm-mm. dan lain-lain ya tadi ya teman-teman Mm-mm. gitu. Jadi cukup direkomendasikan juga menggunakan Publish or Perish. Ya. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan, silakan. Atau mungkin teman-teman mau mampir ke perpustakaan BRIN itu juga bisa. Jadi kalau misalkan nanti udah deh nungguin dari Bu Ainun lama nih misalkan gitu ya, saya udah ini maka nanti teman-teman bisa main ke perpustakaan BRIN pakai yang penting terkoneksi dengan wifi-nya BRIN. Nanti teman-teman bisa langsung berselancar sendiri nyari di Scopus. Karena kalau di Scopus kan eh, nggak perlu login. Nanti tampilannya teman-teman bisa ngelihat seperti ini nih. Saya izin search sekali lagi ya. Nah, tinggal masuk scopus.com. Nanti ini salah satu contohnya. Nah, di sini
tinggal nanti teman-teman malah pencariannya lebih lengkap gitu. Nanti bisa kan kalau di Publish or Perish hanya terbatas misalkan kita harus cari satu-satu title sendiri, keyword sendiri gitu ya. Kalau dipakai wifi-nya Print nanti teman-teman mampir ke Perpus Print bisa langsung menggunakan di sini. Mana tadi topiknya? Misalkan pakai yang ini gitu kan. Nah, mana tadi ini? Tinggal dimasukkan title, abstrak sama keywords. Nah, ternyata nggak ada juga. Jadi karena ada bahasa Indonesia tadi ya, terlalu banyak ininya. Coba saya ambil dari sini aja deh. Yang di awal tadi. Nih, mobile application. Print. Nah, di sini banyak yang ketemunya. Nanti pas di sini diklik, nanti akan diarahkan, misalkan bisa langsung download gitu. Itu teman-teman. Kasih Bu Enji. Nah, itu sebenarnya yang terakhir itu gongnya ya, teman-teman. Jadi kalian apa ya istilahnya kita bisa pakai rujukan yang nggak melulu bahasa Indonesia ya, tapi bisa apa namanya artikel berbahasa Inggris dan itu terindeks Scopus. Hanya sayangnya kalau di NF kan masih belum berlangganan nih. Jadi teman-teman bisa mampir ke BRIN. Dan sayangnya BRIN belum ini ya bisa diakses sampai ke keluar kantor BRIN ya, Bu Ya, Ai ya. nggak bisa. Hanya terbatas untuk Civitas kalau misalkan di luar jaringan WiFi Print gitu, Bu. Makanya Hmm. nanti mampir-mampir. Di mana sih ini lokasinya, Bu? Kalau ini di Depok, Depok ya, Depok Jakarta deket Selatan. ya pokoknya Hmm. kalau yang terdekat di Jakarta itu antara di Serpong dengan di Gatot Subroto. Jadi nanti teman-teman bisa mampir ke salah satu perpusnya Print yang ada di Serpong atau di Gatot Subroto buat main-main. Oh iya, oke. Ya, jadi mungkin untuk teman-teman yang ke Gatsu nih, ya jalan-jalan eh, Nah, ke Gatsu, kalian mampir boleh ya. Jadi mampirnya itu lebih ke mampir kita mengerjakan suaranya Nah, di termute, Bu. iya. Oke, mungkin itu teman-teman ada pertanyaan lagi ke Bu Ainun sebelum kita bahas ke materi selanjutnya ya. Cukup? Nah, baik. Ups, sepertinya, Bu. Nah, baik. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa ya nanti sembari kita diskusi. Jadi memang kita konsepnya sih santai aja, teman-teman. Nah, sambil saya menyiapkan PowerPoint, teman-teman bisa ini ya dibuka Mendeley-nya. Jadi kita nanti akan bahas tentang Citation and Reference Manager Tools. Dan di situ juga nanti kita akan coba bagaimana sih cara memparafrase ya. Jadi belajar bersama di situ. Teman-teman bisa apa namanya buka topik naskah TA-nya, kemudian Mendeley-nya dan beberapa artikel yang memang teman-teman butuhkan. Ada yang kesulitan ketika kemarin menginstal Mendeley? Nggak ada, aman, aman semuanya? Installnya aman Ibu, alhamdulillah. Ya, aman ya. Tapi bisa ya, Rodia? Buat installnya bisa. Nah, oke, nanti sembari kita coba. Kemudian artikel nih, artikel yang memang teman-teman sudah siapkan. Saya bakalan ambil beberapa artikel di sini. Jadi silakan ya, bisa langsung di-save aja di PC masing-masing ya. Oke, baik teman-teman. Untuk sesi saya ya, hari ini adalah tentang Citation and Reference Manager Tools gitu. Nah, ini adalah hal yang penting juga
untuk kita ketahui ya. Malah kalau misalnya teman-teman karena tadi kita sudah belajar penelusuran informasi dan oh ya kita bisa loh cari di Publish or Perish ada artikel yang sangat menarik atau ternyata topik tentang salah satu topik gitu ya belum dipublish, belum terindeks di jurnal-jurnal Scopus. Nah, itu kesempatan teman-teman juga nanti kalau misalnya mau tertantang nih ya. Saya mau publish di jurnal yang terindeks Scopus. Oh, itu sangat boleh sekali ya. Jadi itu nanti bisa dikomunikasikan dengan dosen pembimbing masing-masing. Begitu. Sebentar. Oh, oke. Nah, baik. Ini tentang Citation and Reference Manager Tools ya. Mungkin saya jelaskan sedikit. Kenapa sih kita membutuhkan citasi gitu ya? Kalau bahasa ini, oke. Pembahasan kita ada 3 ya, Citation, Paraphrase, and Reference Manager Tools. Citation sendiri itu kalau berdasarkan KBBI ya, adalah kegiatan pengambil alihan suatu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen atau tulisan sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau mensitasi, gitu kan, kita lihat artikel atau karya tulisan lain atau website atau informasi apapun ya yang sudah dipublikasi di website laporan pertanggungjawaban, kemudian artikel publikasi ilmiah, gitu, kita bisa mensitasi atau mengutip atau menggunakan pendapat itu untuk memperkokoh argumen kita, ya. Nah, tujuannya adalah menguatkan pendapat atau argumen peneliti, gitu. Nah, tujuannya ya, yang pertama itu menguatkan pendapat atau argumen peneliti, gitu. Kemudian sebagai bentuk penghargaan terhadap karya, ide, pendapat, serta hasil penelitian yang kita kutip. Dan yang ketiga, menginformasikan kepada pembaca sumber rujukan yang kita kutip. Dan keempat, menghindari plagiarisme. Ya, dari tujuan-tujuan ini, kemudian kemarin ada yang bertanya nih, ya, Bu, emang di satu paragraf itu harus ya ada citasinya, begitu. Menurut saya ya memang direkomendasikan seperti itu, diarahkan seperti itu ya, sehingga kita itu menulis karya tidak hanya omdo ya, omon-omon doang, gitu kan. Jadi memang kita punya pendapat ini ada penguatnya dari artikel atau penelitian lain. Kemudian yang kita kutip juga kita tulis citasinya, sumbernya sebagai bentuk penghargaan ya. Jadi kita nanti nggak dianggap plagiat karena kita mencantumkan sumber referensinya, gitu. Kemudian menginformasikan kepada pembaca ya, misalnya nih saya baca hasil karya teman-teman nih PA-nya, sumbernya dari mana sih? Nah, saya nanti juga akan bisa merujuk sumber yang teman-teman pakai, begitu. Sampai sini cukup bisa dipahami teman-teman tentang citation ya. Oke. Nah, kemudian suara saya aman ya teman-teman. Nah, kapan sih kita melakukan citasi? Ya, yang pertama kita waktu ngutip ide atau pemikiran penelitian lain. Biasanya ini hasil penelitian, laporan, data, ya. Kemudian mengutip kalimat penelitian lain, kemudian mengutip metodologi, jadi caranya seperti apa, kemudian mengutip teori atau kerangka konseptual, atau mengutip hasil penelitian peneliti terdahulu. Ya, jadi intinya adalah semua hal yang kita kutip dari karya orang lain itu perlu kita citasi. Makanya kenapa ketika teman-teman nanti menyusun bab 1, oh ini perlu datanya diambil dari Hotsuite ya. Cantumkan citasinya, cantumkan sumbernya. Data di Hotsuite itu berupa gambar, Bu. Ya udah, itu harus dideskripsikan berupa paragraf. Ya, kemudian tuliskan sumbernya. Kemudian, Bu, saya metodologinya pakai apa namanya?
metode waterfall atau pendekatan pieces gitu ya. Nah, sumbernya dari mana? Nah, itu juga harus dituliskan. Oke. Kemudian Bu, saya pakai teorinya teori critical thinking. Ya, itu harus dituliskan. Teori critical thinking itu apa dan siapa yang menyebutkan itu. Ya, jadi pentingnya kalau kita citasi karena teman-teman nantinya itu akan berhadapan dengan dosen penguji gitu. Nah, ketika ditanyain kenapa alasannya memilih metode ini, teori ini, eh, seperti apa, teman-teman bisa menjawabnya dengan pas, ya. Oke. Kemudian hal penting ya, hal penting di citasi itu, jadi kita citasi kita menemukan oh ini nih yang akan kita kutip. Nah, semua itu harus diparafrase gitu. Jadi tahu ya kenapa kita harus mengutip, tujuannya apa. Apa yang kita kutip itu semua harus diparafrase. Parafrase itu apa? Parafrase itu pengungkapan kembali suatu teks dalam bentuk susunan kata yang lain untuk memperjelas maknanya. Ya, jadi kalau misalnya kita menemukan satu kalimat, satu teori, satu metodologi, ya bisa dituliskan di artikel kita, kemudian kita kata-katain. Maksudnya adalah kita rangkai kata-kata tersebut ke dalam atau menjadi ya kata-kata kita. Jadi kita nggak asal kopas, ya tetap kita menuangkan apa namanya hasil pemikiran kita ke dalam kata-kata yang memang apa namanya kita kutip tadi. Nah, parafrase ini teman-teman yang kemudian nanti akan jadi banyak PR ya buat teman-teman ketika cek plagiasi gitu. Memang tujuannya untuk parafrase itu menghindari plagiarisme ya, serta melanggar hak cipta dan pemalsuan karya orang lain. Kemudian ada gagasan atau hasil penelitian lain yang dikutip itu bisa lebih dimengerti dan dipahami. Gitu. Karena kan kita kadang membaca naskah kayak tadi, kita nyari di Publish or Perish, kemudian dari artikel Scopus, dan itu berbahasa Inggris. Gimana caranya kita itu menggunakan rujukan tersebut ya ke dalam TA kita. Pasti kan kita mentranslate-nya ya menjadi susunan kata bahasa Indonesia. Dan itu kita sesuaikan dengan kalimat yang kita susun. Ya, jadi biar waktu kita baca itu ada benang merahnya dan kalimatnya itu tersusun efektif gitu loh teman-teman ya. Nah, dari apa namanya sumber citasi bahasa Inggris ke naskah kita yang bahasa Indonesia, itu kita bisa merangkainya, membuat lagi ya. Yang penting adalah apa namanya inti dari apa yang kita tulis, apa yang kita kutip itu masuk pada paper kita, gitu. Ya, dengan tujuan ya supaya bisa dimengerti dan dipahami oleh pembaca dan kita juga, ya. Nah, untuk teknik penulisan parafrase, ini teman-teman harus baca ulang ya, dan memahami secara utuh nih, teks sumber aslinya seperti apa. Kemudian rangkai kalimat parafrase baru dengan menggunakan kata-kata atau kalimat sendiri. Ubah struktur kalimat, misalnya dari kalimat pasif ke kalimat aktif, ya. Kemudian ganti beberapa kata yang punya sinonim, misalnya ada besar gitu kan, jadi luas, penting dengan kritis. Nah, jadi kita merubah kata-kata yang memang ada sinonimnya. Kemudian tuliskan beberapa kata kunci utama ya, yang jadi tema parafrase. Kemudian selalu sertakan sumber kutipan yang digunakan dengan menggunakan reference manager tool. Salah satunya adalah Mendeley yang akan kita bahas. Ya. Oke, di teknik parafrase ini nanti teman-teman akan menemukan ketika teman-teman sudah menyusun bab 1, 2, 3 dengan reference bahasa Indonesia, bahasa Inggris sebanyak 15 ya minimal. Kemudian ketika dicek plagiasi, kan kita cek plagiasi minimal 35 ya, di bawah 35%. Terus teman-teman itu cek plagiasinya 40%. Nah, ini gimana nih? Pasti kan teman-teman harus berusaha untuk menurunkan plagiasi itu ya dengan caranya apa? Dengan memparafrase beberapa atau banyak bagian. Nah, teman-teman bisa gunakan teknik ini. Ada juga yang begini, Bu, terlalu banyak nih sampai 45%. Gimana ya? Bisa jadi di naskah kalian itu kontennya kurang.
ya, sehingga banyak yang terdeteksi menjadi plagiat. Jadi bisa menambahkan kontennya, ya. Jadi menambahkan kontennya, merubah kalimat dari aktif menjadi pasif, bisa kita susun ulang menjadi kata-kata kita sendiri. Nah, itu nanti teknik penulisan parafrase. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Ada pertanyaan? Silakan. Untuk teknik parafrase, ada? Nggak ada? Cukup? Ada yang mau coba? Mungkin nanti saya coba stop share dulu ya, teman-teman. Saya ada nggak ya contoh naskah? Bentar, bentar. Sudah terlihat buat saya? Terlihat, Bu. Lihat ya. Bentar, kita bahasnya parafrase dulu. Kalau yang ini saya siapkan untuk penggunaan reference manager. Misalnya di contoh 1, ini saya punya kalimat, bentar. Misal nih ya, saya punya kalimat media sosial itu media sosial itu sudah dimanfaatkan menjadi sarana dalam penyebaran informasi maupun pengetahuan. Banyaknya konten kreator yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, salah satunya dalam bidang akademik yaitu pengajar atau dosen yang secara aktif membagikan pengetahuan yang dimilikinya untuk mengedukasi followernya. Nah, kita bisa lihat ya kalau ini tuh sebenarnya kayak fakta gitu loh. Memang kan sekarang banyak ya konten kreator kalau ini kan apa namanya salah satunya di bidang pendidikan. Banyak dosen itu yang membuat konten-konten edukasi. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya suatu fakta, ya. Coba teman-teman kira-kira nih untuk memparafrasenya. Silakan. Kira-kira kalimat ini ya atau dua kalimat ini bisa diparafrase jadi apa? Silakan. Boleh apapun. Sebutkan nama ya. Ya. Siapa yang mau coba? Silakan dibuat parafrasenya. Ira Kusuma ada? Ira Kusuma ada nggak? Ada, Bu. Ira, coba bisa dibikin parafrasenya. Ini diketik apa gimana, Bu? Enggak, langsung aja saya yang ketik. Oke, Bu, sebentar. Mau di kalimat pertama atau kalimat kedua atau combine boleh, ya. Silakan.
kurang besar kan? Oke, gimana, Ira? Ini semuanya apa per ini? Kalimat pertama aja boleh kok. Oh, yang dari media sosial sampai pengetahuan gitu juga Ya, boleh. coba kamu parafrase. Abdul Basit mau coba dulu. Abdul Basit atau Ira? Silakan. Oh, Ira dulu. Mau? Gimana? Oh, Fatimah? Kalimat pertama ya, Miss. Boleh. Oke. Dalam penyebaran informasi dan pengetahuan Hmm. tidak terlepas dari pemanfaatan penggunaan media sosial sebagai sebuah sarana pendukung, Sarana? Miss, Hmm. yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, ini oleh Fatimah ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau coba untuk memparafrase? Ira? Ira masih terkoneksi nggak? Yang paragraf 1 ya, Bu. Iya, boleh. Kalimat pertama boleh, Fajar. Fajar mau coba? Boleh Bu, nih dari saya, parafras saya. Penyebaran informasi dan ilmu dan maupun pengetahuan itu sudah dimanfaatkan menggunakan media sosial. Dimanfaatkan menggunakan media sosial. Ya, seperti itu Bu. Udah, cukup? Cukup Bu, cukup. Oke. Ada lagi? Satu lagi? Mungkin yang di kalimat 1, 2. Ada lagi? Ira? Masih mau coba, Ira? Udah, pas, Ira. Yang lainnya? Cukup? Ibu boleh Bu. Tadi lagi ada kerjaan, maaf Bu. Oh, iya, sorry. Ya, gimana? Yang dari itu paragraf kedua yang konten kreator dari situ bisa Boleh, silakan. ya. Banyak dari konten kreator yang memiliki latar belakang pendidikan dalam berbagai bidang. Salah satunya bidang akademik. Ini ya, latar belakang pendidikan. Ya, dari konten Salah satunya. bidang akademik. Mm-mm. Terus
Pengajar berperan dalam membagikan pengetahuan untuk mengedukasi kepada masyarakat maupun mahasiswa. Cukup, Ira? Udah, Bu. Maaf ya, Bu, tadi sempat ada kerjaan dipanggil dulu. Ya, nggak apa-apa. Sorry ya, langsung ditembak ini. Nah, Nggak apa-apa ya, Bu. oke. Teman-teman suara saya masih aman kan ya? Oke, baik. Kalau misalnya kita lihat dari dua kalimat ini ya, teman-teman, kalau misalnya nanti juga nemu, ini kayaknya data deh, bisa menguatkan apa namanya argumen saya gitu kan. Teman-teman nanti bisa memparafrasenya macam-macam nih. Dari kalimat media sosial sudah dimanfaatkan menjadi sarana dalam penyebaran informasi maupun pengetahuan. Banyaknya konten kreator berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, salah satunya di bidang akademik yaitu pengajar atau dosen yang aktif membagikan pengetahuan yang dimilikinya untuk mengedukasi followernya. Contoh parafrase yang pertama yang dibuat oleh Fatimah ya, dalam penyebaran informasi dan pengetahuan nggak terlepas dari pemanfaatan penggunaan media sosial sebagai sebuah sarana pendukung yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ini sebenarnya sudah betul teman-teman ya. Jadi bisa dipakai. Nah, di kalimat ini, kalau saya bilang ya, ini nanti citasi gitu. Kalau kamu mau seperti ini. Nah, di kalimat ini kamu mencitasi, kemudian dukung dengan data. Ya, karena kan di sini kamu menyebutkan sebagai sarana pendukung yang banyak gitu ya, yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ini saya merahin. Nah, banyak dimanfaatkan oleh masyarakat itu berapa gitu kan? Di sini bisa ditambahkan teman-teman data yang diperoleh dari gitu kan? Ini citasi lagi hot tweet gitu ya. Tweet menuliskan gitu ya. Menuliskan contoh, 64% masyarakat usia 17 sampai 25 tahun aktif menggunakan media sosial, yakni Facebook. Nah, ini juga disitasi. Nah, begini teman-teman ya. Jadi, kita bisa mensitasi karya orang lain, kemudian disitasi lagi. Jadi, kita punya dua kalimat ini aja. Ya, dua kalimat, dua citasi. Ya. Kemudian, kalimat kedua, penyebaran informasi maupun pengetahuan sudah dimanfaatkan menggunakan media sosial. Ini dari Fajar, ini sebenarnya kalau kalimatnya kurang efektif ya di satu kalimat ini, menurut saya. Jadi kalau misalnya kamu mau merubah atau teman-teman mau merubah dari kalimat aktif menjadi pasif, memang kalau di aturan bahasa Indonesia kan objek jadi subjek, just subjeknya jadi objek gitu ya. Jadi lebih baik, bentar. Penyebaran informasi maupun pengetahuan sudah memanfaatkan penggunaan gitu ya. Jadi lebih bagus. Memanfaatkan penggunaan media sosial. Nah, kayak gini ya. Jadi ketika kita memparafrase itu pun juga harus dilihat kata-katanya ya, kalimatnya seperti apa. Oh, aktif mau ke pasif boleh. Kira-kira kalimat ini ada argumen pendukungnya enggak? Nah, itu juga bisa dituliskan. Begitu. Penyebaran informasi maupun pengetahuan sudah memanfaatkan penggunaan media sosial. Hal ini gitu ya bisa ditambahkan data terbukti kan dari banyaknya media massa yang sebelumnya diproduksi secara cetak gitu kan menjadi informasi online. Nah, misalnya gitu. Menjadi informasi online. Itu ya. Tuh. Nah, ini juga bisa dua ya. Kemudian yang terakhir
Banyak dari konten kreator memiliki latar belakang pendidikan di berbagai bidang. Salah satunya bidang akademik. Pengajar berperan untuk mengedukasi masyarakat maupun mahasiswa. Ini juga bisa ditambahkan. Biasanya gini. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu konten kreator yang apa namanya, kreator yang berprofesi sebagai dosen, misalnya ya, namanya itu sudah mengatakan bahwa dia aktif membuat konten edukasi untuk mahasiswa. Nah, misalnya gini ya. Nah, jadi kita memparafrase, kemudian kita tambahkan dengan data. Data dari mana? Bisa data dari website, misalnya ya, ini dari website. Kemudian ini juga dari website, mungkin berita, kayak gitu, data. Ini hasil wawancara juga bisa ditambahkan. Begitu, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Bu, Ya, jadi idealnya kita nyari citasi dulu apa kita bikin ide dulu, Bu? kita bikin idenya dulu. Kita bikin kalimat pembukanya. Ya, makanya kenapa kemarin waktu saya kasih, kalau ketika kalian bikin latar belakang, kalian tentukan latar belakang pertama itu ide pokoknya apa atau kalimat utamanya apa, mau bercerita tentang apa. Kemudian bikin kalimatmu sendiri, kemudian itu didukung dengan data, kemudian citasi. Nah, hasil wawancara seperti itu. Sama ini, Bu, tadi yang di Fatimah Aznur tuh kan ada 2 ya citasinya. Itu kalau PDF sama berarti satu juga itu ya? Satu citasi berarti ya? Satu Sama. citasi, tapi usahakan misalnya nih di PDF-nya itu di kalimat pertama sama kalimat ketiga nih bisa saya kutip gitu kan. Nah, itu parafrase aja, gabungkan antara kalimat 1 dan kalimat 2, terus tuliskan menjadi satu kalimat di naskah kamu. Oke. Nah, bisa dipahami ya kamu? Bisa, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi, silakan. Cukup, teman-teman? Nah, di sini nih teknik parafrase yang mungkin nanti teman-teman banyak hadapi. Bu, saya ini kan mepet nih, pengumpulan TA-nya kan besok ya, hari Senin. Hari Senin kan, nanti kadang-kadang kalian itu mepet mengumpulkan bab 1, 2, 3 di hari Sabtu, kemudian dosen akan merevisi, terus sudah uji plagiarisme, di bawah ternyata banyak yang di atas 35%. Nah, pasti kalian ribet dengan ini, memparafrase. Jadi, mending sekarang itu dalam penyusunan sudah kutipan di parafrase gitu ya. Cukup, teman-teman? Cukup ya. Nah, kalau cukup, karena kita sudah memparafrase, nah gimana nanti mencantumkan apa namanya citasinya gitu kan. Nah, ini sebentar saya stop share dulu. Teman-teman sudah mengaktifkan Mendeley-nya? Mendeley-nya sudah diaktifkan belum ya? Kalau saya sudah, Bu. Udah ya. Sebentar. Nah, punya saya juga sudah. Nah, oke. Teman-teman, kalau misalnya nanti, saya mau mencitasi. Jadi silahkan nanti teman-teman pastikan ya Mendeley-nya itu sudah aktif. Mana ya Mendeley saya? Nah, oke. Terlihat Mendeley-nya? Terlihat ya, teman-teman. Nah, Mendeley ini sebenarnya kalau misalnya tadi, kalau materinya Bu Ai, tadi kan kita pakai publish air queries, terus bisa di, apa namanya, kaitkan ya,
dengan Mendeley gitu. Tapi karena saya belum banyak berselancar di situ dan ini masih menggunakan manual, jadi teman-teman nanti juga bisa coba-coba ya. Jadi kalau langsung dikaitkan bagaimana? Kalau yang manual bagaimana? Tuh. Teman-teman kalau di Mendeley sini kita lihat ya, di My Library itu sebenarnya kita bisa bikin folder baru gitu. Ya, di sini saya coba create foldernya di khusus TA ya. Nah, di TA ini sebenarnya kalau folder baru kan kosong. Nah, untuk mengisi artikelnya ya, teman-teman itu bisa menambahkan add ini. Terlihat ya? Kelihatan nggak? Sudah Terlihat. Bu terlihat. Ya. Nah, ini add file ya, teman-teman. Add file nanti hubungkan di ini nanti akan kesambung ya ke PC teman-teman. Kira-kira nanti artikel mana yang mau saya citasi gitu. Nah, kalau saya itu kebiasaan gini, saya cari cari artikelnya dulu nih ya, yang penting terus saya simpen di PC saya dengan nama dokumennya sesuai dengan judulnya. Kadang kan kalau kita nyimpen PDF itu terus namanya itu berupa angka-angka nggak jelas gitu ya. Nah, itu saya pasti rename lagi jadi apa namanya? Nggak terlihat ya. Itu filenya sebentar. Saya masukin ini dulu dua deh. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa coba ya. Kalau add file nanti berarti menambahkan file. Add folder menambahkan folder, gitu ya. Kemudian gini, Bu, kalau misalnya saya itu mau menambahkan buku, gimana? Berarti add entry manually, ya. Terlihat ya add entry manually-nya. Nah, ini yang paling banyak ditanyakan nih. Kalau misalnya saya buku cetak Bu atau buku online, karena kan kita kadang apa namanya dari Google itu ada ya potongan beberapa bagian buku yang memang bisa kita citasi, kita kan kita rujuk ya. Nah kalau book berarti disesuaikan. Oh ini book. Kalau misalnya nanti conference proceeding, conference proceeding. Oh saya lihatnya itu dari web page, berarti web page. Begitu. Ya, misalnya, oh saya web page. Judulnya ini adalah data pengguna internet tahun 2025. Misalnya gini ya, penulisnya dari Hotsuite gitu. Bu, Hotsuite itu kan nama organisasi, ya bukan nama perorangan. Berarti ya pakai Hotsuite-nya organization. Atau, Bu, ini data dari BPS. Berarti kan badan BPS itu apa ya ininya? Kepanjangannya ya, saya lupa. Badan Pusat Statistik, Bu. Badan Pusat Statistik. Oke, terima kasih. Nah ini Badan Pusat Statistik ya, berarti institution kayak gitu. Publication-nya berarti dari Badan Pusat Statistik ya, atau sebentar ini harusnya ada kota atau nggak ada sih ya. Berarti autornya itu publication-nya sebentar, coba kita pakainya di laporan gitu ya. Mungkin ada buku atau apa gitu. Laporan bertanggung jawaban. Gitu. Kalau misalnya publikasinya berupa laporan pertanggungjawaban ya itu. Kalau misalnya dia termasuk apa namanya news gitu ya, ya itu dituliskan aja dari newsnya. Nah, kemudian year-nya tahun berapa? Oh, tahun 2005 gitu. Page berapa? Oh, ada di halaman 5 sampai 7 gitu. Tulis aja date access-nya karena ini mungkin online gitu kan. Ya, tulis aja 5 Februari kayaknya gitu 2025. URL-nya ada nggak? Kalau ada tulis
Nah, katalog ID DOI-nya ada nggak? Nah, oh nggak ada, ya udah nggak usah, ya. Nah, udah save aja, gitu. Berarti kan sudah disimpan di sini ya, teman-teman. Nah, yang penting lagi ketika kita memasukkan artikel, kemudian sumber-sumber yang mau kita pakai ya, kita harus cek lagi nih di detailsnya. Gitu, kita klik aja 2 kali. Di sini nanti muncul artikelnya ya, karena ini artikel dalam bentuk soft file. Jadi sudah saya save juga. Ini sudah pastikan teman-teman bahwa oh judulnya sama nih, analisis SWOT untuk digitalisasi, gitu ya. Nah, Bambu. Kemudian pengarangnya, autornya benar nggak? Oh ya, Melinda Fitriani Nur Makfiro ya, karena ini apa namanya, strukturnya adalah last name dulu, nama terakhir dulu baru nama pertama. Biasanya nama di kata terakhir ya, gitu. Oh ada 4, oh ya udah ditulis semua. Kemudian nama jurnalnya betul nggak ini Journal of Appropriate gitu kan? Cek aja di sini. Kelihatan nggak di sini? Biasanya di atas. Oh nggak ada nih. Jurnal. Oh, nggak ada. Jadi kalian ya cek lagi di websitenya. Kira-kira tadi saya menemukan artikel ini tuh di jurnal apa, gitu ya. Kalau di sini kedeteknya adalah Journal of Appropriate Technology ya. Kalau di sini disingkatnya eh, jadi apa ini? JAT, JATEC gitu ya. Gitu. Terus habis itu year-nya benar nggak 2020? Oh iya betul. Terus volumenya betul. Oh 3. Isunya 2. Page-nya 1-11. Oke, betul berarti. Berarti ini bisa jadi detailsnya sudah betul ya. Jadi kita setiap memasukkan artikel harus cek detailsnya atau metadatanya. Ini ya. Ini apa? Oh, jurnal artikel. Ini kalau misalnya book session berarti nanti book. Karena ini jurnal artikel ya. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup? Nah, kalau saya teman-teman biasanya itu saya akan baca dulu. Jadi lihat abstraknya ya, abstraknya. Oh, ini pas sama penelitian saya gitu kan. Habis itu saya baca, kemudian saya save ini apa namanya dokumennya, kemudian nanti saya kasih nama sesuai judulnya dan itu akan apa maksudnya saya langsung citasi ya. Sebentar, saya harus ganti pen. Bentar, saya captcha dulu. Oke ya. Gini teman-teman, jadi karena saya sudah ke Mendeley Desktop, misalnya nih, saya ke dokumen. Ya, di dokumen ini saya sudah, nah misalnya ada judul nih, perancangan, ini TA saya misalnya ya, perancangan sistem informasi inventarisasi aset berbasis web menggunakan metode waterfall. Misalnya gitu. Ya, sorry, ini sebenarnya judul TA orang lain. Ya, sebentar. Nah, misalnya gitu ya. Saya bikin latar belakangnya dulu. Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri merupakan salah satu sekolah tinggi swasta yang berada di Depok, Jakarta Selatan. Nah, sekolah ini apa namanya? Ada salah satu bagian yang apa ya? Permasalahan gitu ya, misalnya permasalahan mengenai inventarisasi aset. Nah, di mana asetnya masih dikelola secara manual dan beberapa tahun
beberapa bulan ini banyak aset yang hilang dan rusak misalnya gitu. Misalnya gini ya. Kemudian di sini teman-teman mau apa namanya mensitasi gitu ya, atau merujuk, membuat rujukan. Nah, teman-teman, ini buat saya kelihatan kan ya, aman. Karena tadi Mendeley-nya sudah aktif, kemudian saya coba di sini insert citation, ya, kemudian butuh Mendeley. Nah, butuh Mendeley, kemudian saya mau ambil artikelnya itu di mana, di folder yang mana, gitu ya. Karena tadi saya coba nyimpennya di TA ini, saya coba di sini, gitu. Oke, analisis SWOT ya, misalnya saya sudah buka artikelnya, nanti saya coba apa namanya memparafrase, sebentar. Nah ini ya, misalnya ini saya copy dulu. Saya copy dulu. Nah, ini kan yang saya parafrase ya. Terus insert citation. Nah, di sini. Oke. Nah, gini. Hal ini akan dilakukan penelitian menggunakan wawancara. Gitu. Di mana apa namanya? Wawancara ini pernah dilakukan oleh gitu kan. Nah, oleh ini balik lagi insert citation butuh Mendeley kan ini ya, Fitria Maxwell. Langsung teman-teman itu pilih site. Gitu. Nah, site di sini ya. Cek kok gini sih stylenya. Saya kan bukan style Vancouver tapi IEEE. Ya udah, cek di sini. Nah, IEEE ya. Ini pernah dilakukan oleh ini. Kemudian di mana wawancara dipetakan menjadi beberapa kategori, antara lain strength, terus weakness, opportunity, dan threat. Nah, misalnya gini, oke? Nah, ini teman-teman karena istilah asing jangan lupa untuk di italic, ya. Nah, seperti ini. Ini saya hapus karena ini nanti kan saya copy ya, karena sudah saya parafrase di sini. Nah, mana ininya? Ya udah ada satu gini. Kalau misalnya saya mau memparafrase lagi di sini gimana? Ya udah tambahkan aja ya. Insert go to Mendeley, saya mau yang ini berbasis waterfall gitu ya. Di sini perancangan sistem ini. Artikel ini ya, mau saya cari nah, inventaris aset gitu. Coba deh saya copy dulu gitu kan. Copy dulu terus ke dokumen. Nah, kayak gini. Ya, bahwa menurut boleh ini butuh Mendeley, yang ini langsung saya type ya, langsung muncul dua gitu, bahwa inventaris barang gitu ya adalah, nah kita lihat kegiatan pengelolaan persediaan segala sesuatu yang memiliki nilai finansial berlaku untuk perorangan, perusahaan atau pemerintahan. Misalnya adalah manajemen gitu ya, manajemen barang yang dimiliki oleh perorangan ataupun perusahaan
yang memiliki nilai finansial. Nah, ini kan saya sudah parafrase ya, teman-teman. Jadi ini sudah masuk ke 2. Kemudian, oh saya mau, ini saya hapus. Delete. Saya mau memparafrase di artikel pertama. Tuh. Nah, misalnya di sini, analisis SWOT ya. Nah, analisis SWOT hasilnya seperti apa? Misalnya gini, penelitian dilakukan gitu ya. Bentar, ini saya copy dulu. Hmm. Penelitian tentang apa namanya SWOT dalam pengelolaan inventaris, tuh ya, inventaris telah dilakukan oleh, gitu. Saya cite, butuh Mendeley, saya cite di sini. Nah, satu lagi, gitu. Nah, di mana penelitian ini menggunakan metode AIDA atau attention, interest, desire, dan action. Nah, misalnya gini. Ini karena istilah asing saya italic lagi. Oke. Dan lain-lain dan lain-lain ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Cukup jelas ya. Nah, habis itu, Bu, nanti gimana apa namanya membuat daftar referensinya? Nah, di sini kan ada referensinya. Ada referensi gitu ya, atau daftar pustaka. Nah, tinggal ini aja reference, kemudian insert bibliografi. Udah masuk. Gitu. Ya, udah masuk di sini. Kalau ini menggunakan IEEE ya. Jadi kan aturannya nanti kita menggunakan IEEE. M. Fitriani, M. Nugroho, bla 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 ini. Terus kemudian judul begini. Artikel, jurnalnya apa? Ya, volume, lalala, gitu. Nah, kebanyakan teman-teman di sini harus ya hati-hati. Jadi kita nggak asal percaya ya bahwa kalau yang di artikel dimasukkan ke Mendeley itu sudah pasti betul. Enggak, ya, karena memang saya 2 semester yang lalu itu ngecek referensinya itu ada yang misalnya gini, M. Fitriani Nurma Khofiro ya, tulisannya itu gini, M, F, N, M, N, F, N, Fitriani. Terus judul doang, analisis SWOT untuk digitalisasi. Nah, ini kayak gini, dan hampir semuanya kalau misalnya dia pakai 10 referensi tulisannya begini semua teman-teman. Nah, ini ketika saya tanya, kamu nggak pakai Mendeley ya? Sudah pakai Ibu. Nah, itu berarti kesalahan ada di nggak dicek metadata atau detailsnya. Ya. Jadi tolong banget teman-teman, karena kalau di poin rubrik penilaian template, kemudian daftar reference, itu poinnya besar sekali ya. Kalau kalian memperhatikan hal-hal seperti ini, kira-kira kalian itu bisa saving sekitar 30 sampai 35 poin. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ibu, maaf izin bertanya, tadi untuk yang di daftar pustakanya ini mencetnya yang mana ya, Bu? Yang biar keluar semua ini langsung dari Insert bibliografi. Oh iya, makasih, Bu. Di sini. Ya, kalau misalnya, Bu, saya nggak bisa pakai Mendeley, Bu, saya pakainya
apa namanya reference manager tools yang bawaannya Word ya boleh silakan ya, tapi mungkin nanti agak ribet begitu. Ada nggak ya di sini? Oke. Ya, jadi kalau misalnya gitu, makanya kenapa saya sarankannya itu di Mendeley atau pakai Zotero ya, tapi saya belum pernah berselancar dengan Zotero sih teman-teman. Jadi mungkin nanti ada yang pakai Zotero bisa saling share ya, gitu. Kalau ini dia pakainya bawaan Word, jadi insert citation-nya. Nah, ini type source-nya apa? Oh, jurnal artikel. Nah, nanti ada beberapa kolom-kolom yang memang harus diisikan. Ya, misalnya autornya di sini kita edit dulu. Nah, last name dulu ya. Berarti misalnya Nurul Jana, koma Nurul. Nah, misalnya gini, add gitu. Terus saya tambahkan, misalnya apa namanya penulis kedua gitu ya. Misalnya namanya Ainun Zakia Nur gitu ya. Lastnya Nur, middle-nya ada ini Ainun, kemudian Zakia. Nah, misalnya gitu. Saya add lagi. Ada sama organisasi, misalnya apa namanya STT Terpadu gitu ya. Kalau ini jangan di itu ya. Nah, gini. Oke, berarti nanti ada 3 orang. Gitu. Title-nya apa? Misalnya metodologi penelitian. Nah, jurnal name-nya nggak ada ya, nggak apa? Sorry, ini karena jurnal artikel ya. Bentar, judul-judul ini nggak apa-apa deh. Misalnya jurnal teknologi terpadu, misalnya gitu. Year-nya berapa? 2024. Page-nya ada di halaman 25, gitu ya. Kolomnya ada kolom 2, kemudian isi 1, misalnya gini. Ya. Kalau kalian menggunakan reference manager tool bawaan Word, agak mengisi begini. Kalau Mendeley enggak kan, tinggal cek aja. Kalau Zotero kayaknya tinggal cek. Tapi kalau kalian menggunakan bawaan Word, harus mengisi satu-satu. Begitu. Ya. Bentar, coba. Oh, masuk dia. Ya. Karena dia stylenya IEEE ya di sini. Gitu. IEEE, coba deh. Aku copy. Coba aku cut di sini. Bisa apa ya? Oh, nggak bisa ya, karena beda. Yang satunya pakai apa namanya Mendeley, yang satunya pakai ini bawaannya Word ya. Bibliografi nanti tinggal bibliografi aja, gitu. Kemudian insert bibliografi, gitu. Ya, tapi nggak kedetek deh yang tadi. Iya, ya, karena dia langsung pakainya ke reference manager tools-nya Mendeley. Begitu, teman-teman. Kira-kira di situ. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Saya stop share ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Sudah paham ya cara Bu, bikin izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kemarin kan kayak bimbingan tuh, Bu. Terus kata dosen pembimbing saya, kamu juga harus cantumin jurnal dari Nurul Fikri, Bu. Nah, itu jurnal itu berupa penelitian dosen atau bisa juga skripsi atau tugas akhir dari kakak-kakak tingkat, Bu. Terus? Ya, jadi maksud saya itu yang diwajibkan citasinya itu penelitian dosen atau bisa juga tugas akhir kakak tingkat, Bu, buat jadi citasi. Kalau saya sih terserah ya, mau yang mana, asal itu dipublikasi, gitu. Jadi misalnya TA nih, tapi belum dipublikasi itu nggak boleh, ya.
Jadi harusnya memang yang sudah dipublikasi. Sebentar ya. Linknya mana ya? Saya ketinggalan. Ini ya, teman-teman nanti kalau lihat akun Google Scholar dosen bisa di sini. Gitu. Ya. Kalau misalnya Bu saya ambilnya dari repositori NF ada boleh ya asal sudah dipublikasi ya belum yang apa namanya masih disimpan BAK atau kalian minta sendiri ke kakak tingkat itu yang nggak boleh ya karena itu belum dipublikasi. Jadi yang memang ada fisiknya itu meskipun berupa online ataupun offline. Bu, kalau misalnya TA gimana? Berarti nanti kamu Mendeley-nya diubah ke jadi buku ya atau laporan penelitian begitu ya at entry manually-nya tadi ubah aja jadi buku atau apa namanya laporan penelitian jadi bukan artikel jurnal ya kalau artikel jurnal itu yang kayak gini nih misalnya Pak Rio nih nah, Pak Rio ini kan sudah menghasilkan beberapa artikel nah ini sudah artikel jurnal ya karena memang Google apa namanya Google Scholar ini dia ya kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau kayak gini nih artikel ya teman-teman ya. Artikel PDF-nya coba kita lihat di PDF-nya. Nah gini, jadi langsung nyambung ke artikel ini susunan artikel, gitu. Nah ya kan, di IEEE ini ada apa namanya ISSN-nya kalau artikel itu, jadi bukan ISBN ya, begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan boleh? Cukup? Baik, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa cukupkan ya. Bu, permisi mau izin bertanya, Bu. Boleh bentar ini apa ini share rekamannya biar saya ini apa biar saya praktekin sambil ini nonton. Sekian, Bu. Oke, sebenarnya ini sudah direkam ya, teman-teman. Jadi nanti akan saya share rekamannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, nggak ada? Cukup? Nah, baik kalau cukup mungkin saya stop apa namanya record dulu ya.